Betul tendang pakai satu bot. Ya Allah. Ayo Pak, berani Pak, berani melaporkan Pak. Kalau memang Bapak benar-benar menjual es gabus itu dengan bahan-bahan yang higienis, bahan-bahan yang tidak palsu Pak. Laporkan Pak. Bapak harus berani. Jangan takut. Karena Bapak sudah dianiaya, dicemarkan nama baiknya Bapak. Beranikan diri Pak. Laporkan Pak. Biar enggak ya main hakim sendiri para aparat itu, oknum-oknum itu. Kayaknya es jadul itu aku punya deh, ada yang naruh dah. Coba ya kita lihat ya. Ini kalau memang benar-benar itu terjadi, kebangetan nih yang menghakimi ya. Ini bukan sih es jadulnya, bentar. Ini bukan sih es jadulnya yang ini. Kayaknya iya deh, kita coba dah ya. Ini ada yang naruh aku mah. Kita coba ya. Ini kan es jadul. Aduh. Nah guys, es jadul ini kan, ini kalau kita ini emang kayak spon emang, tapi dia ini asli. Nih, maaf tadi ini jatuh, aku makan lagi. Emang begini bentuknya kayak spon. Emang bener, tapi asli tuh. Siapa yang cek keluar tuh? Bener-bener tuh yang 2 orang itu. Sedihnya aku dengar cerita bapak penjual es ini ya, yang difitnah ini ya. Sedihnya, siannya ya. Tuh, cuman nih Pak Polisi, Pak TNI yang dah fitnah bapak ini, cuman nih, cuman nih. Kalian dah fitnah dia, kalian cuma minta maaf je, Kalian tak fikir ke mental bapak ni macam mana, Takkan sekedar minta maaf je, Tanggung jawablah. Sian bapak ini, tengok, kalau udah kalian tonjok, kalian pijak ya. Aduh, kalian fitnah. Sampai hati lah. Guys, kalau aparat nggak punya ilmu pengetahuan, wawasannya kurang, nggak tahu mana yang benar mana yang enggak, yang penting hajar. Setelah itu kalau salah minta maaf. Ini pantasnya kompensasi guys, minimal 20 juta itu. Kalau enggak itu ini pelanggaran kode etik, itu bisa sampai pemecatan itu Om. Pecat. Atau sudah pecat dapat kompensasi dari negara. Kenapa dari negara? Karena mereka melakukan tugas mengatasnamakan negara. Jadi negara harus memberikan kompensasi pada terduga. Sebenarnya bukan terduga sih, tertuduh. Nggak bisa minta maaf aja guys. Kalau minta maaf aja ya terus aja ngulang-ulang terus. Seenggaknya 20 juta itu guys. Aparat itu tuh ada 2 yang bisa mencelakakan masyarakat guys. 1, aparat yang bodoh. 2, aparat yang jahat. Kalau 2 ini ya ada yang sengsara ya masyarakat. Ini sih para polisi harus tanggung jawab guys. Masa penjual es tua ini dan tidak mampu ini untuk berkata-kata untuk melawan para aparat-aparat yang udah gede banget, udah sombong banget. Ini harus dimanfaatin nih guys. Ini harus disebarluaskan guys, supaya dia dapat bertanggung jawab ke kakek-kakek ini guys. Miris sekali ya guys. Aduh. Gak tega banget ngelihat bapak-bapak penjual es kue itu sampai sebegitunya ya. Saya beberapa ngelihat fiti-fitinya itu, terus terang aja saya sangat gregetan banget. Karena apa? Saya dulu nih, ibu saya zaman saya kecil, saya itu jualan es kue dari tepung hon kue seperti bapak itu. Jadi kalau udah masuk freezer, nah itu emang kayak
kapas kayak gabus. Nah, tapi itu bisa dimakan layak. Oh, dia belum pernah tahu. Tanya nih ame aye nih orang Betawi, daerah Jakarta Timur ya. Nah, gue gemes banget ya sama petugas itu. Lu kapan hidup lu? Lu berarti nggak pernah jajan. Kalau zaman gue dulu punya lemari es tahun 70-an tuh, gue masih kecil. Itu emang gue juga jualan emak gue tuh yang namanya kue es kue dari tepung hon kue. Emang kayak begitu. Kalau kita makan tuh kayak gabus. Coba deh tuh. Pokoknya dia harus minta maaf buat Viti sama bapak itu loh. Kasian loh. Lu nggak berani sama orang kaya. Sama yang banyak duit lu nggak berani. Beraninya sama orang kecil lu. Gue gregetan banget. Nih Pak Gubernur, Wakil Gubernur DKI, ini harus tahu juga nih, ya. Oke, yang sabar ya Pak ya. Bapak mau diangkat derajatnya sama Allah. Jujur ya, saya sebagai masyarakat sangat miris ya. Sangat miris sekali. Semestinya seorang aparat ya, yang benar-benar bisa melihat masalah itu dengan pemikiran-pemikiran yang jernih, bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kita sedih Pak melihatnya, seorang aparat seperti Anda berlaku seperti itu. Lihat kondisi dan fisik orang tersebut, Bapak itu. Mereka kurus ya. Beliau hanya bagaimana bisa menghidupi dirinya, keluarganya, apa yang bisa beliau lakukan gitu loh. Tapi ingat Pak ya, dia bukan seorang pencuri, beliau bukan koruptor, beliau bukan aparat yang hanya membohongi rakyat. Tapi dengan apa yang sampean lakukan itu Anda lakukan. Di situ Bapak ini menjelaskan, dipukul pakai selang, ditendang, suruh berdiri satu kaki. Anda tidak layak Pak kalau menurut saya jadi aparat. Jujur tidak layak jadi aparat. Saya sangat katakan pemikiran Anda nol sekali. Anda tidak layak untuk ada di masyarakat. Padahal di situ Anda sebagai Kamtibmas ya, yang semestinya bisa mengamankan keamanan lingkungan. Tapi beliau ini hanya mencari nafkah dengan menjualan es. Alangkah bijaknya, barang bukti itu diambil dulu apabila meragukan. Bapaknya juga pasti jelas alamatnya di mana, tidak akan jauh dari lokasi dia berjualan. Diamankan barangnya, barang buktinya. Lalu kalau Anda lab ya, diuji di lab ya, dibuktikan dulu apa yang Anda curigakan itu. Jangan Anda itu semena-mena seakan-akan Anda tuh miris Pak, jujur ya. Ini kepada aparat ya, instansi yang terkait, tolonglah. Bapak ini juga bukan TNI yang baru gitu loh, yang sudah berusia, yang bisa meletakkan semuanya dengan akal sehat, dengan pikiran, dengan hati yang jernih. Jangan semena-mena Pak, jujur ya. Saya melihatnya hancur Pak bangsa ini. Kalau Anda sebagai aparat aja kepada masyarakat kecil seperti itu. Tapi ketika Anda ya dimintain untuk melindungi mungkin orang yang lebih secara materi, nggak kebayang saya. Inilah potret nyata ya di negara kita. Seorang aparat pun bisa melakukan itu. Ini tidak mengada-ngada. Apa yang disampaikan Bapak itu yang kita dengar. Makanya bayangkan Pak, jika ini terjadi pada keluarga Anda, pada abang Anda, bapak Anda, mertua Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Di saat seorang bapak sedang mencari nafkah untuk keluarganya, Anda lakukan seperti itu. Seperti orang yang maling. Dia bukan pencuri Pak, dia bukan koruptor, dia tidak merugikan rakyat ya. Dia tidak melakukan hal yang sifatnya merugikan meninggikan jabatan, mempertaruhkan jabatan, tidak. Dia seorang rakyat kecil yang bagaimana dia tidak bergantung kepada negara. Beliau sedang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Tapi Anda di sini saya lihat terlalu kejam. Jujur terlalu kejam ya. Semoga keluarga, tetangga dan lingkungan Anda ya bisa menilai siapa Anda yang sebenarnya. Mulai detik ini, mulai saat ini semua bisa terlihat.
Memang penyesalan itu datangnya belakangan. Tapi ini pelajaran buat kita semua, terutama buat Anda sebagai para aparat yang sebagai petugas pengaman pembela masyarakat ya. Karena Kamtibmas itu kan pelindungan tahap pertama di masyarakat gitu loh. Harusnya memberikan pelindungan. Tapi apa yang Anda lakukan, jujur saya sebagai masyarakat merasa kecewa dengan hal ini. Ini potret nyata dalam kehidupan kita. Dan semoga ini tidak terulang kembali kepada yang lain ya. Sangat miris Pak. Saya pun malu sebagai orang Indonesia. Ya, malu. Apalagi di media sosial ditayangkan. Bayangkan ini jika dilihat oleh orang-orang di luar negeri sana. Betapa bobroknya aparat kita gitu. Dalam sebuah mengambil keputusan. Tidak melalui pemikiran yang jernih dan akal sehat. Mungkin gitu saja Pak. Kami sebagai masyarakat kecewa. Ya. Kecewa dengan melihat seragam Anda yang Anda pakai, lalu Anda mengintimidasi rakyat kecil. Hanya sebuah masalah yang belum tentu kebenarannya. Terima kasih. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ndak iso berkata-kata yo guys yo sama bapak ini ya. Bapak ini itu yang lagi viral, yang kena persekusi sama bapak seragam coklat, sama bapak seragam doreng, karena bapak ini itu dituduh jualan es gabus dengan bahan spon. Ininya nggak dipakai sebelum memviralkan ya, Pak seragam coklat sama Pak doreng. Ya, logikanya spon busa itu jatuhnya lebih mahal bos. Ya es gabus itu ya memang bentuknya seperti itu, rasanya ya memang seperti itu. Bapak ini sudah kalian persekusi, sudah kalian pukuli, ya sudah kalian fitnah, kalian viralkan, kalian laporkan polisi. Dan terbukti ternyata guys, ya es bapak ini itu layak konsumsi, tidak mengandung seperti yang mereka fitnahkan. Gimana coba? Aparat yang harusnya melindungi bapak ini malah menjadi pelaku persekusi. Ya. Coba, saya masih belum dapat update ya, bapak yang berseragam 2 itu minta maaf. Dan ya, orang yang memukuli bapak ini harus diproses. Karena mereka ngefitnah tanpa bukti, dan setelah dicek di lab ya, esnya bapak ini layak konsumsi. Coba, bagaimana ini? Bagaimana? Coba. Kalian itu beraninya cuma sama orang-orang kecil kayak gini. Ya, orang kecil itu minim otak licik, kayak orang gede-gede itu hampir tidak punya guys. Orang miskin punya otak licik itu, mereka itu akan takut dengan sendirinya. Kok iso-iso difitnah esiku teko spon loh, kan gak main. Ya, asal main viral kan, asal menuduh. Udah dipukulin, udah ditendang, udah makanannya dibuang. Kalian tahu nggak sih, bapak itu seharian jual es loh, belum tentu laku. Masih kalian persulit hidupnya. Ya, coba sampai hari ini saya belum ada update permintaan maaf dari 2 bapak aparat ya, yang berseragam coklat sama doreng itu, 2 oknum itu tadi ya, yang mempersekusi bapak ini. Silakan dicari guys ya, berita viral tentang bapak penjual es gabus ini yang difitnah jualan es spon busa. Agak lain memang, agak lain, emang bikin saya emosi ya kan. Tapi tetap kita berdoa ya, mudah-mudahan setelah ini viral, bapak ini sudah menjadi korban dari bapak-bapak tadi yang sangat tidak menyenangkan ya buat bapak penjual es ini. Mudah-mudahan bapak habis ini banyak orang baik yang datang mengunjungi bapak, memberi rezeki buat bapak ya kan. Mungkin ini cara Tuhan untuk ngangkat derajat bapak ya. Saya tahu rasanya bagaimana menjadi bapak ya, orang kecil dipersekusi, dituduh yang bukan-bukan, sedangkan es itu dijajakan sehari aja belum tentu laku, belum tentu cukup untuk makan. Ya, mudah-mudahan habis ini untuk bapak penjual es ini rezekinya berlimpah, banyak orang baik datang ya. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengangkat bapak ya. Dan untuk bapak-bapak aparat kemarin ya, 2 biji itu ya, 2 orang itu ya,
ditunggu klarifikasinya. Sama yang sudah mukul bapak ini harus diproses secara hukum ya.